Malam itu, hujan turun deras. Di tengah jalan sepi, Raka melihat seorang gadis berdiri tanpa payung. Tubuhnya basah kuyup, matanya menatap kosong ke arah hutan. Ia tak tahu, gadis yang ia tolong malam itu bukan manusia biasa. Dan sejak saat itu, cintanya bukan lagi milik dunia ini. Dan ini adalah ceritaku. Malam itu hujan turun deras, menusuk sampai ke tulang. Langit gelap tanpa bintang, hanya kilatan petir yang sesekali menyambar di antara suara gemuruh guntur yang berat. Jalan desa itu sepi, hanya terdengar suara katak dan desir angin yang menerobos pepohonan bambu di tepi hutan. Di tengah kegelapan itu, seorang pria bernama Raka tengah menuntun motornya yang mogok. Ranting-ranting bambu bergesekan di atas kepalanya, menimbulkan suara gesekan yang terasa seperti bisikan halus yang memanggil-manggil dari arah kegelapan. Raka baru pulang dari kota setelah merantau hampir 8 tahun. Ia memutuskan kembali karena ibunya meninggal sebulan lalu. Tak ada yang menunggunya lagi di kota, dan satu-satunya alasan untuk pulang adalah kenangan. Namun malam itu ia merasa seperti datang bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk menghadapi sesuatu yang belum selesai. Angin membawa aroma tanah basah yang aneh, seolah ada sesuatu yang membusuk di antara rimbunan bambu. Lampu senter dari ponselnya redup, hujan membuat sinarnya buram, tapi cukup untuk menuntunnya ke jalan yang becek dan licin. Saat itulah kilatan petir menyambar, dan di ujung jalan yang basah, Raka melihatnya. Seorang gadis berdiri sendirian di tengah hujan deras. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Gaunnya basah menempel di tubuh, dan matanya kosong, menatap lurus ke arah Raka tanpa ekspresi. Langkah Raka terhenti, hatinya berdegup cepat antara takut dan iba. Dalam logika manusia, siapa yang berdiri di tengah hujan malam-malam begini? Di jalan yang bahkan tak dilalui orang. Tapi dalam batin yang lembut, rasa iba selalu datang duluan sebelum takut. Ia mendekat perlahan. "Dek, kamu kenapa di sini sendirian?" Suaranya bergetar, tapi masih terdengar tenang. Gadis itu menoleh pelan. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Ia tersenyum samar, tapi senyumnya terasa aneh, dingin, tapi juga menenangkan. "Aku tersesat. Tolong antar aku pulang." Suara itu lembut sekali, tapi ada nada kosong di dalamnya, seperti gema dari tempat yang jauh. Raka mengulurkan jaketnya, meski tubuhnya sendiri menggigil. "Sini, pakai ini. Rumahmu di mana?" "Di ujung jalan ini," jawabnya singkat. Matanya menatap jauh ke arah kegelapan di ujung hutan. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan berdampingan. Hujan semakin deras, tapi langkah gadis itu ringan, seolah tanah becek tak menahannya sama sekali. Raka menunduk, memastikan langkahnya agar tak tergelincir. Tapi anehnya, setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan gadis itu tak pernah muncul di tanah. Padahal lampu petir sesekali menyambar dari langit. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin cahaya terlalu redup atau matanya yang salah lihat. Suasana malam itu benar-benar ganjil. Angin terus berhembus membawa suara seperti seseorang yang menangis jauh di antara pohon bambu. Kadang terdengar seperti suara perempuan memanggil pelan, "Mas." Raka berhenti sejenak, menoleh, tapi gadis di sebelahnya tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Tatapannya lurus ke depan, ke arah sebuah rumah kayu tua yang mulai tampak samar di ujung jalan. Rumah itu berdiri di antara pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan menembus tanah. Lampu minyak tua tergantung di teras, bergoyang pelan karena angin, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding.
"Itu rumahmu?" tanya Raka pelan, separuh ragu. Gadis itu mengangguk. "Terima kasih sudah menolongku, Mas Raka." Raka spontan terkejut. Ia belum pernah menyebutkan namanya. "Kamu tahu namaku?" Tapi sebelum sempat ia bertanya lebih jauh, gadis itu membuka pintu rumah dan masuk perlahan. Suara engsel berjejak panjang, dan pintu menutup pelan dari dalam. Raka berdiri diam di luar beberapa detik, menatap rumah itu dengan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya tenang dan gelisah di waktu yang sama. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah peninggalan orang tuanya yang tak jauh dari situ. Di sepanjang jalan pulang, ia masih bisa mencium aroma melati samar-samar yang terbawa angin. Meski hujan seharusnya sudah menghapus semua bau. Keesokan paginya, Raka tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan kembali ke rumah itu, membawa sekantong roti dan teh hangat. Tapi begitu sampai, langkahnya terhenti. Rumah itu tampak berbeda dari semalam. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan pintu depannya setengah roboh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya halaman penuh rumput liar dan ranting pohon kering berserakan di depan. "Lestari," panggilnya spontan. Meski ia belum tahu nama gadis itu siapa, tapi dari mulutnya, nama itu keluar begitu saja. Entah kenapa terasa familiar, tapi tak ada jawaban. Ia mendorong pintu pelan. Suara engsel tua itu kembali berderit panjang, menembus keheningan siang. Debu berterbangan ke udara. Rumah itu benar-benar kosong. Hanya ada meja kayu di tengah ruangan dengan selembar foto berbingkai lusuh di atasnya. Raka mendekat, menatap foto itu. Hatinya seperti berhenti berdetak. Gadis dalam foto itu adalah gadis yang ia temui semalam. Rambutnya panjang, senyumnya tipis, matanya sayu. Di bawah foto itu tertulis, "Lestari, lahir 1977, wafat 1998. Raka mundur perlahan, tenggorokannya kering. Ia merasa hawa ruangan tiba-tiba dingin sekali, padahal siang hari. Udara seperti berhenti bergerak. Suara detak jam dinding tua di sudut ruangan terdengar semakin keras. "Tidak mungkin. Semalam aku bicara dengan..." gumamnya pelan. Sebelum sempat ia menyelesaikan kalimat itu, sesuatu terjatuh dari meja. Bunga melati yang masih segar. Padahal semalam hujan deras. Tak mungkin bunga itu bertahan hidup. Aroma manisnya menyebar cepat memenuhi ruangan, bercampur dengan udara lembab dan dingin. Raka bergegas keluar, tapi langkahnya terhenti di teras. Di sana, di kursi kayu yang lapuk, tergantung jaket miliknya. Jaket yang ia berikan kepada gadis itu semalam. Basah, tapi bersih. Tidak ada lumpur sedikit pun. Hatinya bergemuruh. Ia menatap ke arah hutan bambu di kejauhan. Pohon-pohon itu bergoyang pelan diterpa angin. Tapi dari celah batang-batangnya yang rapat, Raka merasa seperti ada yang mengawasinya. Seperti sepasang mata yang menatap lembut, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat wajah gadis itu, Lestari. Dengan senyum tipis yang seolah memanggilnya. Di luar, angin bertiup membawa aroma melati yang sama. Ia membuka jendela, dan benar saja. Di halaman rumahnya, beberapa kelopak melati jatuh dari langit, terbawa hujan ringan yang tiba-tiba turun tanpa awan mendung. Di antara suara rintik itu, samar-samar ia mendengar bisikan pelan, suara perempuan. "Terima kasih sudah menolongku, Mas. Aku tidak sendirian lagi." Raka terlonjak bangun menatap sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu kamarnya bergetar pelan, seperti hendak padam. Lalu di kaca jendela ia melihatnya.
Bayangan perempuan bergaun putih berdiri di luar pagar, menatapnya tanpa ekspresi, matanya kosong, tapi ada genangan air yang jatuh dari pipinya seperti air hujan. Raka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Bayangan itu perlahan menghilang, tapi aroma melati semakin kuat, membuat udara di dalam kamar sesak dan dingin. Ia duduk di ranjang, memegangi dadanya yang berdebar keras. Dalam diam, pikirannya berputar. Siapa sebenarnya gadis itu? Mengapa ia tahu namanya dan mengapa jaket itu bisa kembali dengan keadaan bersih seperti baru? Namun di balik semua rasa takut itu ada sesuatu yang aneh dalam hati Raka. Ia tidak merasa ingin lari, justru ada rindu yang muncul tiba-tiba. Seolah ada ikatan yang baru saja terjalin antara dirinya dan sosok itu. Rasa hangat, tapi juga menyakitkan. Ketika tengah malam datang, ia akhirnya tertidur karena lelah. Dalam tidurnya, mimpi itu datang begitu nyata. Ia berdiri di tepi danau, di bawah cahaya bulan pucat. Lestari muncul dari balik kabut, mengenakan kebaya putih dan membawa setangkai bunga melati di tangannya. Senyumannya lembut, tapi matanya menyimpan luka. "Terima kasih sudah menolongku, Mas Raka," ucapnya lirih. "Sekarang aku tidak sendirian lagi." Raka mencoba mendekat, tapi langkahnya terasa berat seperti terikat. Ia ingin bertanya siapa sebenarnya dia, tapi lidahnya kaku. Lestari menatapnya lama, lalu mengulurkan bunga melati itu ke arah Raka. "Kau datang ke rumahku lagi ya, sebelum hujan turun besok malam." Seketika air danau beriak. Tubuh Lestari memudar bersama kabut dan suara petir menyambar keras dari langit. Raka terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Di atas meja kecil di samping ranjangnya, ada sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Setangkai bunga melati segar masih basah oleh embun. Ia menatapnya lama, tubuhnya kaku, tapi entah kenapa bibirnya justru membentuk senyum kecil. Ia tak tahu kenapa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia tidak merasa sendirian. Dan sejak malam itu, hidup Raka tak pernah sama lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam hujan itu. Desa tempat Raka kini kembali terasa asing. Meski disinilah ia dilahirkan. Setelah kepergian orang tuanya, rumah kayu tua peninggalan mereka menjadi satu-satunya tempat berlindung. Dindingnya berderit kalau malam, gentengnya bocor, dan aroma kayu lembab bercampur debu memenuhi setiap sudut. Tapi entah kenapa, sejak pertemuannya dengan Lestari, rumah itu tak lagi terasa sesepi dulu. Kadang, di antara bunyi angin yang menyusup lewat celah jendela, Raka mendengar bisikan samar memanggil namanya. Kadang juga, bau bunga melati menyebar begitu saja dari arah dapur. Padahal tak ada satupun bunga di dalam rumah. Warga desa sering memperingatkan, kalau malam jangan keluar dekat hutan bambu. Ada penunggu perempuan di sana. Raka hanya tersenyum. Ia tak pernah menceritakan apapun, tapi dalam hatinya ia tahu siapa yang mereka maksud. Lestari, gadis yang pernah ia temui di tengah hutan itu. Gadis yang seharusnya sudah meninggal puluhan tahun lalu. Namun bagi Raka, nama itu bukan ancaman, ia justru menenangkan. Semakin hari, rasa rindunya semakin aneh. Ia menunggu malam turun hanya untuk berharap bisa melihat sosok itu lagi. Ia tak tahu apakah ini cinta atau ketakutan yang menyamar jadi kasih. Tapi setiap kali hujan datang, dadanya bergetar, menanti cahaya petir menampakkan wajah yang ia rindukan. Dan benar saja, suatu malam ketika petir menggelegar dan listrik padam, Raka mendengar sesuatu dari dapur. Suara sendok beradu dengan gelas dan langkah lembut di lantai kayu. Ia beranjak perlahan, menyalakan lilin, lalu menahan nafas. Di sana, berdiri Lestari. Rambutnya masih basah, menetes di bahunya yang putih pucat. Wajahnya dingin tapi menenangkan, senyumnya samar namun hangat.
Mas lapar? Suaranya lembut, seperti alunan hujan di atap rumah. Aku buatkan teh hangat ya. Raka hampir menjatuhkan lilin dari tangannya. Lestari, kamu nyata. Suaranya gemetar di antara rasa takut dan rindu. Lestari menatapnya dalam. Aku tak pergi, Mas. Aku menunggumu terlalu lama. Kata-kata itu menembus jantung Raka. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan. Tubuhnya kaku tapi hatinya seolah menemukan sesuatu yang hilang. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa, ia tidak merasa sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Lestari mulai sering muncul di rumah itu. Kadang di sore hari, duduk di beranda sambil menatap sawah yang mulai menguning. Kadang di malam hari, ia membantu Raka menyiapkan makan malam atau menyapu halaman. Meski tangan Lestari dingin, sentuhannya terasa lembut. Raka tak lagi peduli apakah ia manusia atau bukan. Ia tahu yang mereka jalani tak masuk akal. Tapi setiap kali Lestari tersenyum, dunia seakan berhenti. Mas tahu, kata Lestari suatu malam, dulu aku juga punya seseorang seperti Mas, tapi dia mengkhianati aku. Aku mati bukan karena waktu, tapi karena cinta yang salah. Ada suaranya bergetar, dan angin malam tiba-tiba masuk lewat jendela, membuat lilin bergetar kecil. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi pandangan Lestari berubah sayu. Sejak saat itu, ia makin menjaga Lestari, seolah takut gadis itu hilang lagi. Namun hubungan mereka tak luput dari perhatian warga. Kadang, saat Raka ke pasar, ia mendengar bisik-bisik dari balik warung kopi. Katanya tiap malam ada suara perempuan ketawa di rumah Raka. Jangan-jangan dia diguna-guna. Aku dengar dia jatuh cinta sama arwah. Raka pura-pura tak mendengar, tapi malam-malamnya semakin aneh. Ia sering terbangun karena suara lembut memanggil namanya dari halaman. Kadang jendela terbuka sendiri, dan di luar hanya ada bayangan putih berdiri diam di bawah hujan. Kadang pula, ia merasa ada yang duduk di pinggir ranjang, mengelus rambutnya, lalu menghilang saat ia membuka mata. Namun anehnya, setiap pagi Raka bangun dengan hati damai. Ia merasa dicintai, dan itu cukup untuk menutup segala ketakutan. Hingga suatu pagi, datanglah seorang lelaki tua, bajunya lusuh, membawa tongkat bambu dan matanya tajam seperti bisa menembus jiwa. Namanya Mbah Radin, dukun sepuh yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia berdiri lama di depan rumah Raka, memandangi pintu dengan tatapan berat. Anak muda, katanya pelan, aku mencium aroma yang tak semestinya dari rumahmu. Raka menelan ludah. Maksud Mbah? Mbah Radin membuka bungkusan kain hitam yang dibawanya. Di dalamnya ada kalung aneh, terbuat dari anyaman rambut hitam yang sudah kaku. Ini kalung pengikat roh, ucapnya lirih. Barang seperti ini biasanya dibuat dari rambut perempuan yang meninggal karena dendam cinta. Kalau kau terus bersamanya, satu dari kalian akan mati untuk selamanya. Raka menatap kalung itu lama. Dadanya terasa sesak. Aku tidak paham, Mbah. Aku hanya mencintainya. Mbah Radin menghela nafas panjang. Cinta yang lahir dari kematian tak pernah membawa kehidupan. Ia hanya menuntut balasan. Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, angin kencang tiba-tiba berhembus. Daun-daun berputar liar di halaman. Dari dalam rumah, terdengar bunyi pintu berderit. Raka menoleh cepat. Di jendela, sosok Lestari berdiri diam. Wajahnya menatap ke arah mereka, tanpa ekspresi. Matanya hitam, kosong, tapi dari sudut menetes air, atau mungkin darah. Mbah Radin berbisik. Dia mendengarkan. Suasana berubah hening, hanya suara angin dan degup jantung Raka yang terdengar. Saat ia menoleh lagi ke arah jendela, sosok Lestari sudah menghilang.
Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar sepi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar sepi. Tak ada aroma melati, tak ada suara langkah, tak ada senyuman lembut yang menyapa. Raka menyalakan lilin di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Lestari, panggilnya lirih, tapi hanya gema suara sendiri yang menjawab. Hujan turun perlahan di luar. Raka berdiri di depan jendela, menatap gelap pekat di luar rumah. Di balik hutan bambu, cahaya samar seperti obor bergerak pelan. Cahaya samar yang ia tidak tahu apa itu. Ia yakin itu bukan warga. Lalu terdengar suara lembut, jauh tapi jelas. "Mas, kenapa kamu dengarkan dia?" Raka tersentak. "Lestari?" Tak ada jawaban. Tapi angin berhembus ke dalam rumah, membuat lilin padam seketika. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah kaki pelan mendekat, disertai bisikan dingin di telinganya. "Aku tak mau kehilanganmu, Mas. Aku tak mau lagi kehilangan kamu, Mas." Jantung Raka berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan samar di dinding. Dua bayangan. Padahal ia berdiri sendirian. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di lantai sambil menatap jendela yang terbuka sedikit. Di luar, hutan bambu bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara batang-batangnya. Setiap kali angin datang, ia mendengar suara perempuan berbisik lembut memanggil namanya. Suara yang sama, tapi kini terdengar berbeda. Ada nada luka di dalamnya, nada cemburu dan amarah. Hingga dini hari tiba, suara itu perlahan menghilang. Tapi di bawah bantalnya, Raka menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sehelai rambut panjang yang masih basah, melilit sebuah kalung dari anyaman rambut yang sama seperti yang ditunjukkan Bahradin. Dan di ujung kalung itu tergantung satu helai foto kecil. Foto dirinya dengan tetesan air seperti bekas air mata menodai permukaannya. Raka gemetar memegangnya. Ia tak tahu apakah harus takut atau terharu. Tapi satu hal yang pasti, malam itu ia sadar, cinta yang tumbuh di antara dunia dan kematian tak akan pernah berakhir begitu saja. Karena bahkan arwah pun bisa merasa kehilangan. Beberapa hari tanpa kehadiran Lestari membuat Raka seperti kehilangan arah. Rumahnya yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan sunyi. Piring-piring kotor menumpuk di dapur, tirai jendela tak pernah dibuka, dan setiap malam ia hanya duduk di kursi kayu menatap lilin yang menyala bergoyang, tertiup angin. Kadang ia berpikir, mungkin semuanya hanya mimpi, pertemuannya dengan Lestari, senyumannya, bahkan pelukannya. Tapi setiap kali ia mencium samar aroma melati, hatinya yakin, Lestari pernah benar-benar hadir di sini. Tidur menjadi hal yang mustahil baginya. Setiap malam, suara langkah halus di atap terdengar pelan, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Kadang terdengar seperti suara kaki perempuan yang berjalan tanpa alas. Kadang juga suara isak tangis lirih menyusup di antara bunyi hujan. Raka mencoba menutup telinga, tapi semakin ia menghindar, semakin jelas suara itu terdengar. Seolah seseorang ingin memanggilnya kembali. Pada malam ketiga, Raka bangun dengan keringat dingin. Dari jendela, ia melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon bambu di halaman. Bayangan itu diam, tapi rambutnya panjangnya terurai, dan di tangannya tampak bunga melati yang sudah layu. Saat petir menyambar, wajah itu terlihat jelas, Lestari. Namun begitu Raka keluar rumah, sosok itu menghilang di balik kabut. Ia tak tahan lagi. Ia harus menemukannya, apapun resikonya. Menjelang sore keesokan harinya, Raka memutuskan pergi ke hutan bambu, tempat pertama kali ia bertemu Lestari. Langit tampak muram, awan kelabu menggantung rendah.
dan suara angin yang bertiup dari arah utara membawa aroma tanah basah yang menyesakkan dada. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemeretak dedaunan kering. Tapi yang aneh, di sela suara angin itu, ia mendengar bisikan pelan. "Mas, aku di sini." Raka berhenti, menatap ke arah suara itu, dan di antara rimbun bambu yang bergetar pelan, tampak sosok itu berdiri. Lestari, mengenakan kebaya putih yang sama seperti malam hujan dulu. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi matanya lembut, penuh kerinduan yang menyakitkan. "Mas," ucapnya lirih. Langkahnya pelan mendekat. "Kenapa menjauh dariku?" Raka hanya bisa menatapnya. Dada terasa sesak, tapi langkahnya justru semakin mendekat. "Aku tak menjauh, Lestari. Aku hanya takut kehilanganmu lagi." Lestari menatap matanya, lalu air matanya menetes, bercampur dengan rintik hujan yang mulai turun. "Aku hanya ingin kau percaya padaku, Mas. Aku bukan seperti yang orang-orang katakan." Raka mendekat, memegang tangannya. Dingin, bahkan terlalu dingin untuk disebut hidup. Tapi ia tak melepaskannya. "Aku tak peduli siapa kamu, Lestari. Aku cuma tahu satu hal, aku mencintaimu." Lestari terisak, tangannya gemetar saat memeluk Raka erat. "Kau manusia pertama yang berkata begitu padaku tanpa takut, Mas." Pelukan itu membuat waktu seolah berhenti. Tapi perlahan, Raka mulai merasa dadanya sesak, nafasnya berat. Tubuh Lestari terasa semakin dingin dan berat, seperti kabut yang menekan tubuhnya. Namun ia tak melawan, karena di balik dingin itu ada kehangatan aneh. Seperti cinta yang memaksa masuk ke dalam jantungnya. Dalam pelukan itu, Lestari berbisik, "Aku pernah hidup, Mas. Aku dulu tinggal di rumah yang sekarang kau tempati. Aku dibunuh di sana oleh orang yang dulu ingin menikahiku." Raka terpaku, tangannya menggenggam lebih erat, berusaha tetap tenang. "Dibunuh? Oleh siapa?" Lestari menatapnya dengan mata sayu, tapi di baliknya tersimpan luka yang dalam. "Dia manusia, orang yang kucintai. Aku dibunuh karena aku menolak dijadikan tumbal pesugihan keluarganya. Aku hanya ingin hidup tenang, mencintai tanpa rasa takut. Tapi jiwaku terjebak di sana, di rumah itu." Hening, suara hujan semakin deras, menenggelamkan nafas keduanya. Raka menatap wajah Lestari yang kini mulai memudar samar oleh kabut. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kalau aku bisa menebus kesalahan manusia padamu, aku akan melakukannya." Lestari mengangkat tangannya, menyentuh wajah Raka perlahan. "Kau terlalu baik, Mas. Tapi cintaku bukan berkah. Ia kutukan yang tak selesai. Jika kau sungguh mencintaiku, temui aku di rumah itu malam Jumat. Datanglah sendirian." Dan seperti embun tersapu angin, Lestari menghilang di hadapan Raka, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung dan rasa dingin yang tak kunjung pergi dari kulitnya. Malam Jumat pun tiba. Langit gelap tanpa bintang. Udara terasa berat, seperti menekan dada. Raka menyalakan satu-satunya lilin di tangannya dan berjalan menuju rumah tua di ujung jalan. Rumah tempat Lestari dulu dibunuh, yang kini telah lama kosong. Begitu melangkah masuk, udara di dalam ruangan langsung berubah. Aroma melati dan dupa bercampur menjadi satu, membuat kepala Raka sedikit pusing. Tapi anehnya, lilin-lilin di setiap sudut rumah menyala dengan sendirinya, seolah menuntunnya masuk lebih dalam. Dinding kayu yang retak tampak bersih malam itu, dan meja tua di tengah ruangan terhampar kain putih dengan bunga melati di atasnya. Di sana, Lestari berdiri, senyumannya lembut, wajahnya tampak hidup. "Mas datang juga?" Raka melangkah mendekat. Nyala lilin bergetar karena angin yang entah dari mana datangnya.
Aku datang karena aku janji padamu. Lestari berjalan perlahan ke arahnya. Kebayanya berkilau di terpa cahaya lilin. Namun ketika Raka semakin dekat, sesuatu terasa janggal. Bayangan di dinding di belakang Lestari tampak lebih besar, lebih panjang, dan bergerak sendiri. Raka terdiam, nafasnya tertahan. Lestari, ada apa di belakangmu? Lestari menunduk, tersenyum sedih. Itulah sebabnya aku memanggilmu malam ini. Aku tidak sendirian, Mas. Dari balik tubuh Lestari muncul sosok hitam menjulang tinggi. Wujudnya samar, seperti asap tebal, tapi dua matanya merah menyala. Udara di ruangan berubah dingin luar biasa. Lilin-lilin satu persatu padam, menyisakan hanya cahaya kecil di tangan Raka. Siapa itu? Suara Raka bergetar. Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu dia, orang yang membunuhku. Sosok hitam itu bergerak cepat, melingkari tubuh Lestari seperti kabut pekat. Suara berat dan serak menggema di dalam ruangan. Kau berani membawa manusia ke sini, Lestari? Cintamu akan membunuhnya seperti aku membunuhmu dulu. Raka memundurkan langkahnya, tapi Lestari menahan tangannya. Jangan takut, Mas. Aku ingin memutus semua ini, tapi aku butuh kau percaya padaku. Tiba-tiba, angin kencang berembus dari segala arah. Pintu rumah menutup keras, jendela-jendela bergetar. Suara tawa parau memenuhi ruangan, lalu lilin di tangan Raka padam sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, ia hanya mendengar jeritan Lestari, lalu hening. Ketika lilin-lilin menyala kembali dengan sendirinya, Lestari sudah tidak ada. Di tengah ruangan hanya ada kalung dari anyaman rambut yang sama seperti yang diperlihatkan Mbah Radin. Tapi kali ini terlumuri darah segar yang menetes ke lantai. Raka terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Dari sudut ruangan, bayangan hitam itu perlahan memudar, meninggalkan suara berbisik di telinganya. Cinta tidak menyelamatkan siapapun, Raka. Cinta hanya menunda kematian. Dan malam itu untuk pertama kalinya Raka sadar cinta yang ia perjuangkan tidak hanya menariknya ke dalam dunia arwah, tapi juga mulai menelan jiwanya sendiri. Hujan turun pelan malam itu, rintiknya seperti bisikan yang membawa Raka kembali ke masa-masa pertama kali ia melihat Lestari di bawah pohon bambu. Langkahnya berat, tapi hatinya mantap. Setiap derit lantai rumah tua itu seperti memanggil, memintanya untuk tidak mundur. Dan di ujung ruang tengah yang diterangi cahaya lilin, Lestari berdiri dengan senyum yang sama seperti dulu. Lembut, tapi ada kesedihan di balik matanya yang basah. Mas, tinggal bersamaku di sini. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Jangan pergi lagi. Aku sudah terlalu lama sendiri. Raka memandangnya tanpa ragu. Kalau itu satu-satunya cara agar kau tenang, aku bersedia. Ia tahu kata-katanya bukan janji biasa. Itu semacam perjanjian antara dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Tapi cinta telah membutakan logika, menenggelamkan semua rasa takut yang dulu ia miliki. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, bayangan hitam di belakang Lestari bergerak cepat seperti asap pekat. Sosok itu menembus tubuh Lestari dan langsung melesat ke arah Raka. Tubuhnya terpental keras, menghantam lantai. Dadanya sesak, nafasnya berat, matanya bergetar melihat dunia yang tiba-tiba berbaur antara nyata dan tak nyata. Di sekelilingnya, warna-warna berubah jadi kelabu. Ia mendengar bisikan, puluhan, mungkin ratusan suara. Semuanya menangis. Suara itu berasal dari dinding, lantai, bahkan udara di sekitarnya. Di tengah kabut putih yang menebal, ia melihat Lestari berlari ke arahnya, menjerit sambil memeluk tubuhnya yang menggigil.
"Tidak, jangan ambil dia. Aku tak mau kehilanganmu lagi," jerit Lestari. Air matanya menetes ke wajah Raka yang semakin pucat. Raka berusaha mengangkat tangannya menyentuh pipi Lestari. "Cintaku sudah jadi milikmu selamanya," bisiknya pelan, diikuti dengan senyum yang samar. Lestari menangis semakin kencang, tubuhnya bergetar hebat. "Kau tidak mengerti, Mas. Roh itu bukan aku, itu dia, laki-laki yang dulu membunuhku." Mata Raka membelalak. Seketika ia melihat kilasan masa lalu. Bayangan seorang pria memakai baju lurik, wajahnya bengis, menjerat leher Lestari dengan tali. Lestari berteriak mencoba kabur, tapi ditarik kembali ke dalam rumah itu. Laki-laki itu menutup pintu, lalu semuanya gelap. Darah Raka mendidih, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Bayangan itu kini bersemayam di dalam dirinya, menekan jantungnya dari dalam, membuat setiap detik menjadi penyiksaan yang tak bisa dijelaskan. Lestari menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menjerit memanggil nama Raka. Ia mencoba memeluknya, tapi tubuh Raka kini terasa berat dan dingin, semakin dingin. Lilin di sekeliling mereka bergoyang, lalu satu persatu padam, meninggalkan kegelapan yang hanya diterangi cahaya petir dari luar jendela. Dalam gelap itu, hanya ada suara nafas berat Raka dan isakan Lestari, sampai akhirnya semuanya berhenti. Tubuh Raka perlahan membeku, matanya terbuka, menatap Lestari dengan lembut, seolah ingin mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Tapi senyum itu membekas seperti pahatan batu. Lestari menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa melepaskanmu." Saat itu juga, kabut tebal turun dari langit-langit rumah. Angin berdesir kuat, meniup semua lilin hingga padam total. Dari luar rumah, hanya tampak cahaya putih samar yang menembus jendela, seperti dua bayangan yang perlahan menyatu. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu terbuka lebar. Bau bunga melati memenuhi udara, tapi entah dari mana asalnya. Di tengah ruangan, di atas meja kayu lapuk, ada foto dua orang, Raka dan Lestari. Mereka tampak tersenyum bahagia di depan rumah yang dulu kosong. Tak ada tanda kehidupan lain, tak ada tubuh, tak ada jejak darah. Mbah Radin datang dengan wajah muram. Ia menatap foto itu lama, lalu berucap pelan, "Akhirnya, roh itu tenang, tapi dengan cara yang salah." Sejak hari itu, rumah tua peninggalan orang tua Raka menjadi tempat yang dihindari warga. Tapi setiap malam hujan, terutama saat petir membelah langit, beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan tertawa lembut dari arah rumah itu, disusul suara laki-laki yang membalasnya dengan panggilan mesra. Ada pula yang mengaku melihat sepasang bayangan berjalan berdua di jalan hutan bambu. Laki-laki membawa payung hitam dan perempuan berkebaya putih menggenggam tangannya erat. Mereka berjalan perlahan, seolah menikmati hujan malam. Kadang berhenti di bawah pohon bambu, seolah sedang menenangkan sesuatu. Dan setiap orang yang melihatnya tanpa tahu kenapa akan merasa dada mereka hangat, tapi punggungnya dingin, seperti ditusuk angin dari dunia lain. Beberapa warga bahkan bersumpah, saat mencoba memanggil atau menatap lebih lama, bayangan itu akan berhenti dan menoleh bersamaan. Senyumannya lembut, tapi di mata mereka ada kesedihan yang dalam, seperti cinta yang belum benar-benar selesai. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil yang tersesat di hutan bambu pulang ke rumah dengan wajah pucat tapi bahagia. Ia berkata kepada ibunya, "Aku tidak takut, Bu. Ada Mas dan Mbak yang menemaniku tadi. Mereka pakai baju putih dan bawa payung. Katanya, jangan takut hujan, karena di hujan, cinta tidak bisa mati." Ibunya menangis mendengarnya, sementara warga desa hanya bisa berbisik, mungkin itu Raka dan Lestari. Cinta yang memilih bertahan di antara dua dunia, karena janji yang diucapkan dengan hati tak akan pernah benar-benar hilang.
bahkan setelah nafas terakhir terhenti. Sejak saat itu, setiap orang yang lewat di depan rumah tua itu akan menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu cinta yang begitu tulus, walau datang dari dunia yang berbeda, pantas dihormati. Dan ketika malam kembali sunyi, hujan turun perlahan di atas desa. Dari jendela rumah tua yang kini ditelan lumut, terlihat cahaya samar. Dua bayangan tampak di dalamnya. Raka duduk menatap hujan, sementara Lestari bersandar di bahunya, tersenyum damai. Mereka tak bicara apapun, hanya diam, menikmati hujan yang tak lagi terasa dingin. Karena di sana, di antara dunia manusia dan dunia arwah, cinta mereka akhirnya menemukan tempatnya, tenang, abadi, dan tak lagi perlu bersembunyi. Konon, siapapun yang berani mendekat ke rumah itu saat tengah malam akan mendengar bisikan lembut di telinganya. Jangan takut mencintai, tapi jangan janji di bawah hujan, kecuali kau siap menepatinya selamanya.